Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pon jadi delok awan. Durung tau roh Kiai Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus sahibul fadilah wa sa'adah Gus Kholik Amrullah Adnan saking Raman, para kiai khususipun pengasuh Tribakti An-Nur Kiai Mustaqim nggih. Para kiai yang hadir yang saya hormati, jajaran pemerintah pundi niki Banjarmargo Tulang Bawang, Pak Camat hadir. Yang mana Pak Camat? Weh, yang bes. Pak Lurah ada? Yang mana? Oh, yang kecil. Yang dewan mana? Oh, lebih kecil lagi. Iya, kok besar, kecil. Tapi polisinya bawa bedil. Bapak polisi dan TNI yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser, Ansor, santri, wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Hari ini kita mengadakan tasyakur berdirinya Pondok Pesantren An-Nur ya, Tribakti An-Nur. Tasyakur bahwa di dalam kebun sawit ini ada tempat untuk mengajarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di tengah kebun sawit masih ada ruang untuk mengajarkan agama Allah. Nah, ini kita berterima kasih, kita mengucap syukur kepada Allah. Artinya apa? Kita ini masih punya jalan, cepat atau lambat kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Ya, jadi kalau di mana ada tempat mengajarkan kalimah Allah, firman Allah, pelajaran dari Rasulullah, kita masih punya harapan pulang dengan selamat. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya pulang. Seluruh manusia ini akan pulang kembali kepada Allah. Karena manusia itu dasarnya kesini ini pergi dari kampung asalnya. Lah, kampung asal manusia itu bukan di sini tapi di langit sana. Manusia itu punya teman yang hebat di sana. Ada satu namanya iblis, yang kedua namanya malaikat. Itu temannya manusia. Cuman ketika Allah menawarkan pada iblis, kamu mau enggak ngurusi bumiku? Iblis enggak mau. Malaikat, kamu mau enggak ngurusi bumi? Enggak mau. Akhirnya tawarkan ke manusia, Nabi Adam. Maka Nabi Adam, ya sudah, mau ya Allah, ya udah kamu turun ya, gitu kan. Maka Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Allah menurunkan manusia untuk jadi pemimpin. Makanya manusia itu kalau sudah di sini benar-benar kelihatan kalau pemimpin. Kalau sudah di sini apa saja bisa dipimpin oleh manusia. Mana yang tidak patuh sama manusia? Sapi itu lebih kuat dari manusia, tapi sama manusia bisa dipimpin. Suruh garap sawah, bahkan dipotong juga mau. Loh, sawit itu kan nggak bisa dimakan. Sampean makan sawit mati, keracunan. Tapi karena manusia sawit bisa diolah menjadi minyak, menjadi macam-macam kosmetik. Kunyit yang pahit, kencur yang nggak enak, laos yang nggak enak, dipimpin sama ibu-ibu, campur sama bawang, campur sama garam, kasih cabai, parutkan kelapa, kasih santan, cemplungi, panggang lele. Lah apa yang nggak bisa dipimpin manusia? Karena manusia ini pemimpin. Ya, tikus itu bukan pemimpin, makanya ketemu sama sawit langsung dimakan. Sapi bukan pemimpin, ketemu rumput langsung dimakan. Lah manusia ini pemimpin. Makanya mau burung sehebat apapun dia terbang, sama manusia kalah. Kalau nggak bisa dipelinteng ya dipulut, nggak bisa dipulut dijaring, nggak bisa dijaring kasih jagung direndam di bir bintang, begitu deruknya makan mabuk dele-dele gitu. Itu ilmunya orang Lampung, tapi Lampung Timur sana. Dia semua bisa dipimpin. Ikan yang begitu hebat dia berenang sama manusia kalah, dipelinteng apa dipancing kena. Nggak kena dipancing dijaring, nggak kena dijaring diwuwu, nggak kena diwuwu ya disetrum, menangan. Gajah Lampung yang begitu kuat disuruh gini-gini mau sama manusia, dia tidur-tidur guling-guling. Macan Sumatera yang begitu hebat sama manusia kalah, diburu ya kena, celeng ya kalah. Penduduk sini kalah semua. Angkasa yang kayaknya begitu megah itu dibikinkan pesawat lewat. Lautan yang begitu ganas dibikinkan perahu lewat. Bahkan gunung yang begitu besar diteteli sama manusia kalah. Jadi karena manusia ini pendatang dan pemimpin di bumi ini, maka manusia ini menangan piramida tertinggi. Tidak ada yang bisa ngalahkan manusia. Makanya kalau manusia ini nggak ada yang bisa ngalahkan. Yang ngalahkan manusia cuma satu, apa? Ngantuk. Lah musuhnya manusia itu ya cuma satu, ngantuk. Makanya jadi orang jangan ngantukan. Ibu-ibu kalau ngantukan bagus, nggak ngomelan. Mau ngomel ngantuk ya nggak jadi. Lah itu, jadi manusia ini kalahnya sama ngantuk. Makanya kalau kita mau jadi orang yang sedikit aja kuat, maka mari kita contoh orang-orang dulu. Orang dulu itu kalau mau kuat, yang dilakukan pertama apa? Kelahi sama ngantuk, perang sama ngantuknya, maka dia jadi orang yang menangan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah kelahi sama ngantuknya 15 tahun, naik turun gua Hira, turun-turun jadi nabinya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngalahkan ngantuk 25 tahun di padang pasir, dibimbing gurunya Syekh Mubarak Al-Madzumi, turun-turun jadi Sultanul Aulia. Sunan Kalijaga melawan ngantuk selama 3 tahun, wiritan, turun-turun jadi wali, padahal sebelumnya adalah berandal loko joyo. Jadi orang kalau nggak ngantuk menangan. Namanya Nyai Sukirah, ini perempuan biasa, masaknya bagus, jogetnya bagus,
pengen punya anak jadi raja. Nyai Sukirah itu melek, melawan ngantuk 9 bulan, perutnya dilus-lus gini, keluar anak laki-laki, dikasih nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun. Lah sampean tidur ngorak-ngorok, jangankan bikin negara, bikin kandang ayamnya nggak jadi. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama melek, selama seumurnya itu tiap malam nggak tidur, sholat hajat 2 rakaat, rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Loh makanya jadi NU ini besarnya luar biasa, penumpangnya banyak. Nah yang lain itu kan paling kolhu, maka kendaraannya kecil-kecil, penumpangnya sedikit, makanya larinya cepet yang lain itu. NU kenapa larinya lambat? Nah kendaraan besar, kalau larinya cepet nabrai yang lain. Makanya NU itu pelan karena penumpangnya banyak. Kalau yang lain kan kendaraannya kecil, penumpangnya sedikit. Orang tahlilan nggak boleh naik, kamu nggak boleh naik. Kalau tahlilan kamu bid'ah, itu nggak boleh naik. Orang sholawatan nggak boleh naik. Yang kendaraannya kecil-kecil gitu. Pak Sukino bikin MTA, orang tahlilan nggak boleh ikut, sudah akhirnya turun. Lah kalau NU semuanya naik, orang tahlilan naik, orang seneng keris naik, orang punya akik naik, kadang bandar dadu ya naik lah NU. Makanya jalannya pelan, karena kalau enggak ya mabuk semua. Nah yang lain kan kendaraannya kecil-kecil, makanya larinya cepet, tapi kadang remnya blong, nabrak sapi gitu. Lah ini makanya di dalam kebun aja masih ada NU loh ini. Ada Banser, tugasnya jemput kiai, besok masuk surga lebih dulu dari kiai. Lo Banser itu masuk surganya lebih dulu dari kiai, kiai kalah dulu. Banser dulu masuk surga, ngecek lokasi, habis itu keluar lagi, kiainya masuk. Loh makanya jangan ngantuan ya. Pak Abdul Karim Lirboyo pengen mendirikan pesantren Lirboyo, ini melek itu, nggak tidur selama 56 tahun. Pantesan jadi Lirboyo besar kayak gitu. Punya murid namanya Mbah Joyo. Mbah Joyo punya putra namanya Mbah Yai Adnan. Mbah Yai Adnan punya murid namanya, punya anak putra namanya Gus Kholik. Gus Kholik punya murid namanya ini yang jelek kurus ini. Tapi gini-gini ulama sampean ikut yang ini kalau pengen selamat ke akhirat, walaupun jelek begitu tidak apa-apa, karena ini mewarisi ilmunya ulama. Maka bahagia kita di dalam hutan aja masih ketemu ilmunya ulama. Lah ini ngambil ilmu dari Tribakti sana, Tribakti dari Mbah Joyo Ulomo. Ini muridnya Mbah Abdul Karim Lirboyo. Mbah Abdul Karim muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Lah kan Kiai Hasyim muridnya Kiai Khalil sama Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairan. Kiai Khairan muridnya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim Boyolali. Muridnya Kiai Sufyan Tuban. Muridnya Kiai Jabar Tuban. Muridnya Mbah Abdurrahman Sambulasem. Muridnya Mbah Pangeran Benowo Tingkir. Muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Muridnya Sunan Kali Joko, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Tuban, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Sayyid Muhammad, muridnya Sayyid Ahmad Jalaluddin Cempo, muridnya Sayyid Abdul Malik Mongol, muridnya Sayyid Alawi Amil Faqih, muridnya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Sayyid Ali Khalid Qasam,
muridnya Said Alwi, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Alawi, muridnya Said Ahmad Al-Muhajir, muridnya Said Isa Naqib, muridnya Said Ubaidillah, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Ali Uraidi, murid Musa Kadzim, murid Said Ja'far, murid Said Muhammad Bakir, murid Said Ja'far Shadiq, muridnya Said Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali, muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelek-jelek gini ya ndak apa-apa, wong jelek wujudnya aja ya, tapi dalamnya bersih. Nah ya, kiai kan kalau masih muda kan memang jelek begini, nanti kalau udah tua udah gemuk, udah ganteng. Saya dari dulu ganteng memang kalau saya. Loh, Allah sudah menyatakan wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya, siang untuk tidur, malam untuk melek, kebalik. Siang untuk melek, malam untuk tidur, tapi jatah tidur diminta sama Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Loh ini loh, manusia itu pendatang. Maka agar manusia itu tidak lupa kalau besok pulang, maka Nabi Adam ketika turun ke bumi yang diinget-inget satu, apa? Bikin tugu peringatan. Nah, Nabi Adam ketika turun bikin tugu peringatan turunnya apa? Kasih batu. Yang batu itu kemudian ditambah, akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkatam mubarakah, yang namanya Ka'bah. Itu adalah tanda prasasti agar manusia tidak lupa kalau turun ke bumi. Kemudian manusia disuruh beranak. Lah kalau Nabi Adam tok ya nggak bisa mana. Maka Nabi Adam menginginkan ketemu sama istrinya Siti Hawa. Maka ketika Nabi Adam di dunia mencari Siti Hawa, dicari kemana-mana nggak ketemu. Sampai tahun 200 gak kuat ngempet, Hawa udah gak tahan saking rindunya. Tahu-tahu Siti Hawa ada di atas gunung. Siti Hawa, Mas Adam, sama-sama. Siti Hawa turun gunung, Nabi Adam naik ke atas. Siti Hawa turun, Nabi Adam naik. Nabi Adam kaget, Hawa jangan turun, kamu di situ aja, jangan turun mengejarku, biar aku naik ke tempatmu. Kenapa Mas? Aku rindu. Kalau kau turun mengejarku, khawatirku cuma satu, nanti anak cucu kita mencontoh kita, ada perempuan kok ngejar laki loh. Mulanya laki-laki, perempuan nggak bisa, nggak boleh mengejar laki karena Nabi Adam tidak Siti Hawa tidak turun, tapi Nabi Adam yang naik lah. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini berpelukan untuk yang pertama kali lah. Ketika berpelukan yang pertama kali, maka Allah bikinkan tanda, kasih tanda namanya Jabal Rahmah. Loh, jadi manusia itu butuh tanda-tanda biar nggak lupa, maka manusia bikin peringatan. Terus tanda itu hilang, ditemukan kembali sama Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ketika menemukan tanda itu, Nabi Ibrahim tidak boleh dilupakan. Bekas kaki Nabi Ibrahim bangun Ka'bah kembali diabadikan dengan nama apa? Makom Ibrahim. Nabi Ismail bantu bapaknya lari-lari bantu bangun Ka'bah, ditandai dengan Hijir Ismail. Larinya Siti Hajar diberi tanda namanya Sofa Wah, tempat lempar setannya dikasih nama Jamarot Ula Wusta Aqabah. Dan Nabi Muhammad tidak boleh lupa. Maka Nabi Muhammad mengajak seluruh umatnya apa? Napaktilah sejarahnya Nabi Ibrahim dengan nama apa? Ibadah haji. Nah ini napaktilah terbesar di dunia. Dan Nabi Muhammad tidak melupakan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim yang membuka alas Mekah, membabat alas di Makkah, karena Nabi Ibrahim bersama suku Jurhum namanya. Loh, maka Nabi Muhammad tidak lupa itu. Karena Nabi Ibrahim begitu buka alas, istilahnya membangun kampung itu.
berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, udahlah aku titipkan anak cucuku di tempat gersang kayak begini, gak ada apa-apa. Kumohon hatinya kuat bisa melaksanakan sholat, dicintai oleh manusia, kemudian dapat rezeki buah-buahan sehingga bersyukur. Loh, itu Nabi Ibrahim ubah alas itu. Maka Nabi Muhammad nggak pernah lupa, setiap habis sholat mendoakan Nabi Ibrahim kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, bahkan sampai keturunan Nabi Ibrahim. Lah keturunan Nabi Ibrahim itu dua, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad, Nabi Ishak melahirkan anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12. Nah, Yakub itu nama lainnya Israel, punya anak 12, makanya namanya Bani Israel. Menurunkan Yahudi sama Nasrani. Loh, maka kita ini diam-diam mendoakan keturunan Nabi Ibrahim, berarti mendoakan Yahudi sama Nasrani. Untuk apa? Agar kembali ke jalan Allah. Loh, itu loh, makanya ulama-ulama sepuh, ulama-ulama NU enggak pernah ribut hancurkan Yahudi. Pernah dengar nggak orang NU bilang begitu? Enggak ada. Yang lain yang biasanya yang model baru itu. Kenapa? Karena tiap hari kita mendoakan orang Yahudi. Nah, kita nggak perlu cemburu. Kenapa Yahudi lebih pintar dari Islam? Lah, Yahudi lebih tua, lebih dulu mengenal Allah daripada Islam. Ini paling terakhir. Dan orang Arab sampai sekarang ini masih punya kebiasaan, setelah ibadah haji pada tanggal 10 Muharram nanti, orang Arab ini ngumbah Ka'bah. Jadi Ka'bahnya disiram pakai air zam-zam, dibersihkan pakai minyak, terus kiswahnya diganti karena orang Arab ditinggali nenek moyangnya Ka'bah. Lah di sini nggak ditinggali Ka'bah, ditinggali keris, maka bulan Muharram ada yang nyuci keris. Ditinggali kampung, maka ada yang bersih desa. Lo ini kan sama aja. Lah kita jangan kok kemudian sok-sokan sekarang. Kita ini orang Indonesia sok-sokan mau jadi orang Arab. Lah ini Islam maka sering jadi masalah ini sekarang karena itu. Afghanistan kenapa sesama kaum muslimin perang? Karena kedatangan orang Wahabi yang pengen orang Afghanistan seperti orang Arab. Udah tahu orang Indonesia itu nggak punya jenggot karena rasnya Mongoloid. Arab itu rasnya Semit, pasti punya jenggot. Makanya kalau kiai di Indonesia ndak usah ribut masalah jenggot. Mau jenggoten, mau sepanjang apa terserah, tapi jangan paksa yang nggak punya jenggot. Mungkin sama. Yang perempuan di sini ya pakaiannya begini kalau ngaji, kalau ke ladang pakai celana. Ndak usah dipaksakan seperti orang Arab pakai jubah. Di sana tanahnya pasir bersih, di sini ada sawah, lu ngoderep, lu ngotan tandur. Nek dipakai jubah keserimpet oramu mulai dulu ini sama. Lah ini makanya ulama-ulama selalu bikin peringatan agar kita itu ingat bahwa kita ini orang Islam yang ada di Indonesia, yang dijamin oleh undang-undang Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ku bikin kalian berbangsa-bangsa. Lah kita ini yang kebetulan dibikin di Indonesia, makanya Allah bikin yang jelek-jelek, pendek-pendek, pesek. Kalau yang dibikin di Arab tinggi besar, cantik dan ganteng. Yang dibikin di Eropa putih besar, rambutnya merah. Yang dibikin di Cina tembem-tembem, pipinya kayak apem. Yang dibikin di Afrika sama Allah kosong hitam kayak kopi goreng. Nah yang dibikin di sini ya kayak begini nih. Lah ini Allah yang bikin, nggak ada penjelasan di dalam Quran kenapa yang begini jadi jelek, yang sana ganteng, nggak ada.
Kenapa yang di Arab tetap ganteng? Gak ada penjelasannya. Maka saya kadang ya kira-kira lah, kira-kira di Arab kok ganteng ya karena nggak ada air. Kalau dibikin jelek nggak mandi ya tambah jelek. Yang di Eropa kenapa dibikin putih dan tinggi besar ya karena di sana ada musim dingin. Kalau dingin dan mereka kedinginan dibikin kecil-kecil gini mati katuan. Maka dibikin besar. Karena Eropa punya musim yang sangat ekstrim namanya musim dingin. Kalau musim dingin mereka nggak bisa nyayur karena seluruh daunnya rontok. Yang tidak rontok cuman daun cemara. Makanya hari raya Natal orang Kristen pakai daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara ya, cuman itu aja yang nggak rontok. Kalau Natal asli Indonesia ya iso godhong karet barang ya. Loh ini perbedaan bangsa. Orang Eropa kalau musim dingin nggak bisa makan ikan karena sungainya mengering menjadi es. Makanya kalau musim panas ngawetkan ikan jadi sarden dimakan di musim dingin. Lah di sini sampean setiap hari cari ikan ada, nggak ada ikan kodok-kodok ya ada. Makanya orang sini nggak pantas makan sarden. Orang Eropa kalau kena musim dingin nggak ada sinar ultraviolet selama 4 bulan, pigmen kulit perempuan dan laki-laki hilang, maka kulitnya berubah kayak kulit tekek. Makanya kalau musim dingin mereka lari ke negara tropis untuk berjemur, lari ke Indonesia di tepi pantai Kute, Udo. Apakah itu porno? Ya enggak, itu dede. Sampai anai saya ngeres nganggep oh lo yang kayak gini ini perbedaan bangsa, Allah yang buat. Lo orang Eropa itu kalau musim dingin harus pakai pemanas listrik, kalau musim panas pakai pendingin. Makanya butuh tenaga pembangkit turbin yang sangat besar. Makanya bangsa Eropa kemana-mana perang rebutan minyak. Dan teknologi musim dingin pemanas, teknologi pemanas musim terus gitulah. Di sini nggak panas nggak dingin, makanya nggak perlu perebutan minyak. Maka teknologinya bukan AC, teknologi di sini sarung sama kebut. Kalau kedinginan kemulan pakai sarung, kalau kepanasan kebut kebut. Loh ini bangsa orang Eropa kalau musim dingin nggak makan daging mati. Kenapa? Butuh kalori yang sangat besar. Lah orang sini seumur-umur makan kobes hidup. Orang Arab mau menumbuhkan pohon kurma biayanya besar, mau punya daun semangka nggak bisa saking panasnya. Lah kita pengen nanam kates nggak perlu nanam, makanlah kates, telan bijinya, di pematang sawah tumbuh kates baru kita di Indonesia. Orang Afrika nggak bisa kayak begini, singanya banyak, makanya dibikin hitam. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam telesep itu udah nggak kelihatan wong hitam. Orang Cina kalau musim panas, musim dingin mataharinya kelihatan, maka silaunya luar biasa, maka matanya kriip. Orang Cina pernah marah sama Indonesia karena perusahaan kayu, olahan hutan tanaman industri Indonesia menguasai, sebab Indonesia punya sengon 5 tahun besarnya segede pohon sawit. Cina mau ngambil teknologi itu, nanam sengon 3 juta hektar. Begitu ditanam dalam 25 tahun masih segini. Kenapa? Begitu mau besar kena musim dingin, sengonnya katuan nggak jadi besar. Loh, maka kita ini oleh Allah dibikin jelek-jelek tak apa-apa, tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling baik di dunia. Ini loh potongan surga, kit'atum min kit'atil jannah. Itu ya ini. Makanya tanah ini isinya macem-macem. Orang Cina ada, orang Arab ada, India ada, Eropa ada. Kenapa tidak ada orang Jawa berkampung di Arab? Ya nggak ada, di sana nggak enak. Kenapa nggak ada orang Sumatera berkampung di Eropa? Nggak ada, nggak enak kalau musim dingin. Kenapa orang Amerika malah ada berkampung di sini? Karena ini kampung terbaik di
Inilah yang menyebabkan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Makanya orang kalau hidup di Indonesia harus ingat bahwa kita ini terdiri dari puluhan bangsa, puluhan suku. Disinilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah harus ngerti kita ini orang sini. Makanya kalau orang tidak paham kita ini adalah bangsa sini, orang memaksakan kita dipaksa seperti orang Arab. Kita ini orang Indonesia. Ya, nggak usah dipaksa menjadi orang mana-mana. Sholat ya sholat gitu aja. Ya, atau syahadat. Syahadat ini ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholat ya sama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuman orang sini kalau sholat gak usah dipaksa tepat waktu. Sholat zuhur gak usah dipaksa setengah 12. Kenapa? Karena orang sini setengah. Kenapa? Anaknya sabit, masing ngambil getah karet, masih macam-macam. Wong tanahnya enak. Sana jam 10 udah di dalam masjid, wong panas. Di sini masih sini. Makanya kiai sini NU biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak dateng ya Robbana, ya Robbana. Masih nggak dateng ya tombo hati ya. Nggak dateng marah, diuruki jangan baru masuk. Nah ini makanya zaman jangan heran ulama Indonesia kalau ngajar ya berbeda gayanya. Sholatnya sama, Allahu Akbar sama, mau Allahu Akbar ya sama, Allahu Akbar kabir. Tapi yang gini, yang begini gayanya doang. Ini bungkusnya sama, isinya beda. Kalau bungkusnya sahabat, isinya sahabat. Sahabat kalau sudah Allahu Akbar di panah kakinya nggak salah. Kalau sini Allahu Akbar. Bu, rukoe bolongi tahu. Allahu Akbar, ting ting ting, bakso. Allahu Akbar, gerak-gerak, kerupuk kuku hujanan. Sama, ya ini mami, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Lama ini mesti lama. Coba kalau kulhu pasti enggak lama-lama. Loh maka kiai sini kalau ngajar pakai zikir habis sholat untuk apa? Nambal bocornya tadi itu. Bocor lihat ruku bolong. Ting ting denger bakso itu ditambal pakai zikir la ilallah la ilallah. Lah ndak usah protes, ada yang pro. Sahabat itu kalau zikir diem, maka kalau zikir gedek-gedek adalah bid'ah. Loh ya nanti dulu. Sahabat itu murid Rasulullah, diem begini hatinya kepada Allah. Lah orang sini diajak diem gini ya tidur. Lah itu loh, maka dalam Islam ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Nah ahli sunnah itu ya Rasulullah itu sama sahabat. Nah wal jamaahnya namanya sahabat, wal jamaahnya sahabat namanya tabi'in, wal jamaahnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, jamaahnya tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah wal jamaahnya tabi'ut tabi'in. Nah awak dewe ini wal jamaahnya kiai ini terus apa? Lah udah panjang sekali tabi'ut itu ya panjang. Maka yang sana diem, yang sini tidur, itu biasa. Haji juga sama, puasa juga sama ya toh. Puasanya ya sama, cuman puasa sini ketambahan Indonesia. Apa Indonesianya? Mercon. Makanya kalau ada bulan puasa isinya sambil ada mercon. Untuk apa? Untuk ngecek waktu sholat tarawih. Kalau lagi sholat dimerconi khusyuk apa tidak ketahuan. Doriong lah mesti tidak khusyuk. Terus tengah malam tambahi tok tek untuk apa? Membangunkan sing ngeblok. Sama haji juga sama, haji Indonesia
Haji Indonesia itu ada dua model haji, yang satu haji asli, yang satu haji palsu. Yang palsu di mana? Di sini pakai kain ihram di alun-alun tulang bawang. Ka'bahnya apa? Triplek. Labbaik Allahumma hajjan, Ka'bahnya triplek, namanya manasik haji. Itu haji palsu. Yang asli di mana? Kalau nanti ke Arab, ini biasa aja. Makanya kadang kalau kita tidak memperingati seperti ini, kita susah. Karena Rasulullah sendiri nggak datang ke Indonesia, tapi oleh murid terus sampai ke sini. Nah itu maka kemudian santri selalu diajarkan kalau Nabi Muhammad tidak lupa Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim yang bubak alas bautan Saudi Arabia lah, kita tidak lupa dengan guru-guru kita. Sampean yang di sini muridnya Kiai, nanti sampean ziarah ke Raman Utara, tempat semayamnya Yai Adnan Bajoyo di situ. Lah nanti di situ sampean ziarah ke Jawa. Akhirnya apa? Kita ini punya kesadaran mencintai beberapa tanah dan daerah di mana guru-guru kita bersemayam. Lah tanah-tanah itu kita cintai. Lah itulah yang menyebabkan berdirinya sebuah bangsa dengan landasan hubbul waton minal iman. Makanya santri dengan cara begini nggak ada yang jadi teroris. Kenapa? Mereka ini nggak mau menjadi orang Indonesia. Nah ini yang sering orang bermasalah ya. Nah, makanya kita ini tidak usah kaget bikin peringatan, biar ingat kalau kita ini muridnya ulama. Nah yang lain ini udah nggak mau jadi muridnya ulama. Sampean lo di sini itu dapat Islam kan sudah terima kasih toh mestinya. Orang udah di dalam hutan kayak begini. Afrika itu cuma ngelompati negara namanya Mesir, nggak kebagian. Eropa cuma ngelompati negara namanya Maroko, lewat kota namanya Casablanca, terus ngelewati kota namanya Tangier, nggak kebagian. Lah sampean masih di tengah hutan di Indonesia, masih kebagian agamanya Allah. Ya berterima kasih. Walaupun bagiannya nggak terlalu banyak. Sholat itu banyak, sampai sini bagiannya tinggal sedikit. Ada yang cuma kebagian setahun sekali hari raya. Ya terima kasih, sudah. Masih kebagian, ada yang senengannya kebagian baru seminggu sekali Jumatan, ya wis ape udah kebagian. Ada senengannya baru maghrib tok, ya ada. Quran begitu banyak, sampai sini sudah ndak banyak. Ada yang cuman kebagian Yasin karena rajin yasinan. Ada yang cuman kebagian kolhu karena rajin tahlilan. Ada yang cuman kebagian Bismillahirrahmanirrahim soalnya rajin nyuwuk loro untu. Loh ini perlu disadari. Sampeyan tahu Sunan Kalijogo itu gelarnya Brandal Loko Joyo. Loko niku kondang, Joyo niku sekti, sangat terkenal sakti. Dan kelasnya berangasan Sunan Kalijogo. Terus punya murid namanya Cokrojoyo. Diajar, disuruh duduk berzikir ya Hayyu ya Qayyum. Lu suruh ya Hayyu ya Qayyum itu keliru, ya kayuku ya kayumu. Lu kok ndak marah? Ya karena Sunan Kalijogo tahu ini orang Jawa. Orang Jawa ndak punya alibak, tak punyanya hono coro. Kok diajar alhamdu keluarnya alkamdu. Ya Hayyu ya Qayyum keluarnya yo kayuku yo kayumu. Robbil alamin nggak punya huruf ain, punyanya ngo, maka keluarnya Robbil alamin. Nggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan punyanya romelan. Ini ya ilah. Nah sekarang ini semua orang dianggap dipaksa menjadi orang yang tidak butuh orang, gitu loh. Kita ini kan punya kebiasaan orang Indonesia kalau ketemu salaman, maka habis sholat pun salaman. Piye mas kabarmu? Salaman kanan kiri kanan. Lah sekarang ada orang datang mau menghilangkan tradisi salaman habis sholat dengan alasan bid'ah. Akhirnya orang tidak punya teman habis
sholat. Padahal sholat itu kalau sudah selesai sampai langsung kencing juga boleh, langsung juga boleh. Kenapa? Karena akhir sholat itu assalamualaikum warahmatullah. Balik sini sudah, yang kesini sunnah. Maka terus pelencing itu enggak apa-apa, apalagi zikir salaman itu lebih bagus lah. Sekarang orang enggak boleh. Ya, ada orang mati manggil tetangga enggak boleh. Ada orang mati 7 harian enggak boleh. Peringatan ini enggak boleh, 17-an enggak boleh. Akhirnya orang ini enggak pernah ketemu dengan orang apapun, matinya langsung digelundung kayak gitu aja. Loh, hasilnya apa? Agama tidak bisa berjalan ketika manusia tidak punya masyarakat. Agamanya disuruh benar, masyarakatnya dibikin keliru. Akhirnya agama tidak menempat di masyarakat karena agama hanya menempat di dalam kitab, tidak berada dalam manusia. Kitabnya benar, manusianya konslet. Akhirnya agama tidak punya tempat di dalam manusia. Secara serta-merta agama akan hilang kayak yang di Eropa. Sekarang agama hadir. Kenapa? Karena agama menjadi landasan bermasyarakat yang baik. Ada makan ya makan gantian. Orang dulu ribut, ini orang tidak boleh pakai tumpeng. Loh, ada makanan bisa dimakan bareng. Ada ingkung ayam 1 dimakan bareng. Lah yang kayak begini ini sekarang ada orang-orang yang mau nanam itu. Kita ini bangsa Indonesia, puluhan bangsa menjadi satu negara, makanya pakai Pancasila. Lah ada orang datang enggak mau terima Pancasila, namanya Hizbut Tahrir. Datang mau bikin khilafah. Ya silakan kalau ada yang mau terima. Ternyata enggak ada yang mau terima sampai di sini. Khilafah itu di Palestina ya ditolak, khilafah di Mesir ya ditolak. Kenapa masalahnya? Bukan kan itu benderanya malah Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa di Indonesia nggak bisa diterima? Lah ya Indonesia ini benderanya sudah berubah jadi merah putih. Kenapa? Karena kita bangsa Indonesia. Qul huwallahu ahadnya sudah berubah jadi ketuhanan yang maha esa. Allah sudah berubah jadi pangeran. Sholat sudah jadi sembahyang. Musola sudah berubah jadi langgar. Tilmidun muridun berubah jadi santri. Saikhun ustadun berubah jadi kiai. Makanya kiai yang berada dalam ngurusi santri ada godaan namanya pondok pesantren. Kiai bahasa Arab ya tidak. Kiai itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Santri bahasa lokal. Ini yang kadang orang juga ribut, mereka nggak ngerti bahwa Islam dulu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Cabut lagi ya masalah. Makanya begitu ada orang datang bawa bendera anak Hizbut Tahrir, ya ditendang sama banser, itu aja. Nggak usah pakai ribut-ribut. Karena bertentangan dengan bangsa Indonesia. Arab itu satu bangsa dipikul beberapa negara. Eropa satu bangsa dipikul beberapa negara. Lah kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ya beraneka ragam begini. Nggak usah jauh-jauh, yang di sini aja beraneka ragam kok. Yang di sini ini yang sembahyang ada, yang masih mabuk juga ada di sini ini. Nggak usah jauh-jauh. Di sini ini yang sholat ada, yang masih main judi juga masih ada, cuman kita nggak lihat mana gitu kan. Ya orang itu macam-macam, nggak bisa langsung kemudian seragam semua yang di sini. Ibu-ibu ini yang sembahyang banyak, yang suka ngomongin tetangganya juga masih banyak, yang setiap hari bohong juga ada ibu di sini nih. Setiap hari bohong terus sama suaminya kalau nggak punya uang. Pak, uangnya habis, apalagi suka bohong sama anaknya. Kenapa? Anaknya kalau minta ke Indomaret mesti dibohongi, nggak punya uang. Oh, itu kan bohong. Nah ini kita punya puluhan bangsa menjadi satu negara, maka pakai Pancasila. Lah perbedaan-perbedaan itu makanya kemudian para pendahulu bangsa membuat kita menjadi seragam dengan nama rakyat itu dari bahasa Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Lah maka ra'iyah itu diambil oleh orang Indonesia dalam bahasa Indonesia menjadi
rakyat. Satu-satunya negara di dunia yang bisa mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Loh, ini bangsa. Nah kalau upaya-upaya kayak begini terus diadakan, terus ya bangsa ini akan aman. Itu bangsa akan aman. Afghanistan tidak bisa membuat keamanan dalam sebuah bangsa. Suriah bangsanya tidak aman, maka kemudian Islamnya nggak bisa jalan. Loh kita ini, maka kadang kita ini harus ingat cara membelajarkan agama buat orang yang jauh kayak yang di sini, jangan kemudian dipaksakan. Sama gitu nggak bisa. Orang berbeda-beda kayak begini. Kurban ya nggak bisa sama dengan Rasul. Rasul di Arab maka kurbannya unta sama kambing. Di sini nggak lahir unta, lahirnya sapi sama kebo. Maka kurbannya di sini pakai kebo, pakai sapi. Kalau maksakan diri pakai kurban unta ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Rasulullah dengan bangsa Arabnya bisa makan pakai tiga jari. Kalau di sini pakai 3 jari nggak bisa karena makanannya soto. Kalau di sana kurma sama roti. Soto 3 jari ya kocar kacir. Makanya sekarang sampean harus mulai berpikir. Jadi yang datang ke sini ini sebenarnya akhir ini Arabnya Rasulullah apa Arab Badui itu. Islam itu didirikan oleh Rasulullah. Rasulullah orang Arab punya sunnah. Kalau namanya sunnah kemanapun pasti tidak bermasalah. Rasulullah dan para sahabat menyebarkan Islam kemana-mana nggak bermasalah. Tapi kenapa belakangan ini banyak bermasalah? Jangan-jangan Arabnya ini bukan Arab Rasulullah tapi Arab Badui. Kenapa? Karena digerakkan oleh Arab Wahabi, dan Wahabi pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dibikin kekuasaan besar namanya Ibnu Saud. Semuanya adalah orang-orang Najd dan Arabnya Badui. Orang Arab yang asli Rasulullah kalau semakin punya jenggot semakin tunduk. Lah orang sini kalau punya jenggot semakin mediti. Nah ini berarti jangan-jangan bukan Arab Rasulullah yang kesini ini, Arab Badui. Zaman Rasulullah tidak usum orang batuknya hitam, tapi sekarang kok musim orang batuknya hitam. Abdullah bin Umar melarang orang lain yang sujud batuknya hitam karena dikhawatirkan semakin hitam semakin menunjukkan kesolehannya dan hasilnya kesombongan. Maka tidak boleh, batuk itu harus bersih biar nggak ada kotorannya yang hitam itu. Lah makanya sekarang kok ribut pakai batuk hitam itu. Makanya kalau hitam aja nggak apa-apa, nggak usah ribut. Yang nggak hitam ya udah biar aja. Gus Kholik itu sholat setiap hari, setiap jalan sama saya nggak pernah tinggal sholat. Itu kiai semuanya nggak ada yang tinggal sholat, tapi ya gitu batuknya kok nggak hitam. Ternyata bikin batuk hitam itu lebih mudah karena digosok-gosok aja hitam. Tapi yang kemudian terjadi kesombongannya orang sekarang. Kayak zaman dulu orang tidak boleh terlalu panjang sarungnya, karena itu orang kalau sarungnya semakin panjang semakin sombong dengan kekayaannya. Kenapa? Karena orang Romawi itu kalau masuk ke pasar Ukas dan pasar di Madinah itu jubahnya itu dibawain beberapa orang kayak pernikahan gitu. Lah itu makanya kemudian sama Nabi udah nggak usah kayak begitu, nanti kamu semakin sombong, potong aja. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah punya saya panjang, kamu nggak apa-apa, kamu nggak sombong karena pakaianmu. Nah sekarang banyak sekali orang cingkrang bukannya menunduk tapi malah begini. Lo jubah kalau punya Rasulullah, jubahnya Rasul itu mukanya tersenyum. Rasulullah gelarnya Basam. Sekarang orang berjubah tapi mukanya serem kayak Abu Jahal. Bedanya kan cuma di muka. Rasul wajahnya tertawa, Abu Jahal wajahnya kayak orang kebelet ngiseng, cuman itu aja. Saya tidak akan ngomongin ini kalau mereka hanya masih berbicara masalah
agama. Tapi akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai berbicara negara, sudah mulai mengatakan Pancasila bid'ah, sudah mulai mengatakan merah putih tidak boleh dihormati. Maka saya warga Nahdlatul Ulama akan berbicara atas nama bangsa Indonesia. Kalau keributanmu masih ributan kunut, nggak apa-apa, urusan kunut itu masih urusan masjid, urusan langgar. Tapi kamu sudah nyenggol Pancasila, kamu sudah nyenggol merah putih, bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek, ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Mana ada bangsa yang lain. Lurah walaupun kecil gitu tetap lurah, kita panggil Pak Lurah. Camat memang sudah besar, maka kita panggil Pak Camat. Nah, ya itu. Sekarang ini orang diajarkan untuk tidak menghargai bangsanya. Dan dulu orang tidak menghargai bangsanya itu berbicara atas nama ketidaksukaan pada program pemerintah. Itu tidak apa-apa, itu demokrasi. Tapi sekarang orang mengkritik negara pakai agama. Lah ini yang kemudian saya mesti ngomong di sini. Kenapa? Karena kita telah bersusah payah membentuk bangsa dan negara. Karena Al-Quran mengajarkan apa? Mengajarkan wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita dimanapun mengajarkan amanu wa amilus sholihat. Tapi kalau mengajarkan amanu wa amilus sholihat, jangan lupakan ahsani taqwim, bentuk terbaik kita versi Indonesia. Karena bentuk kita ahsani taqwim kita Indonesia, maka kita ajarkan amanu wa amilus sholihat pada ahsani taqwim Indonesia. Dengan cara apa? Jangan lupakan mengajarkan dengan cara Indonesia, karena Allah sudah mengajarkan apa? Watin demi buah tin, wa zaitun demi zaitun, wa turisina demi gunung Tursina, wa hadzal baladil amin demi bangsa dan negara yang aman. Watin simbolnya Nabi Nuh, wa zaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turisinina simbolnya Nabi Musa, simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu tidak mampu membentuk keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Lah itu loh, makanya kita ini sudah jadi bangsa besar sebelum Islam datang. Yang di sini Sriwijaya, Jawa Barat Pajajaran, Jawa Timur Majapahit. Kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa, remuk kita berhadapan dengan Majapahit, berhadapan dengan Sriwijaya. Allah langsung dibahasakan dengan Allah, ribut. Orang sini kenalnya pangeran, kenalnya sembayang, kenalnya kiai, maka pakai bahasa itu. Agar apa? Tercipta baladil amin. Lah ini sekarang orang lupa. Makanya kenapa polisi dan TNI menghajar Hizbut Tahrir tidak boleh hidup di Indonesia. Kemudian beberapa kelompok yang pekok-pekok ini selalu mengatakan bahwa sekarang negara menistakan ulama. Ulama mana yang dinistakan? Gak ada. Kenapa Hizbut Tahrir dihinakan? Kenapa Hizbut Tahrir ditendang dari Indonesia? Karena Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilus sholihat, mengingkari wa hadzal baladil amin Indonesia. Kenapa Ba'asyir mesti ditangkap dan tidak boleh keluar dari penjara? Karena ajaran Ba'asyir amanu wa amilus sholihatnya melupakan wa hadzal baladil amin. Dia mimpi baladil aminnya Saudi Arabia. Hizbut Tahrir mimpi bahwa baladil aminnya Filistin, tapi kita tidak pernah bermimpi itu. Kita orang Indonesia mengajarkan amanu wa amilus sholihat, membentuk baladil amin Indonesia. Gila ya. Makanya saya selama ini tidak pernah udah. Kenapa? Karena selama ini paling ribut masalah jenggot, masalah katok cingkrang. Ya biasa aja lah itu. Yang punya jenggot merasa jenggotnya terbaik, yang cingkrang. Apa artinya? Orang-orang masih marah sama dan negara berbicara politik. Tapi akhir-akhir ini orang mulai mengingkari negara dengan bahasa agama. Mengingkari negara dengan bahasa agama di Suriah, menghancurkan negara Suriah. Membicarakan agama dan negara dipisahkan di Afghanistan, menghancurkan Afghanistan. Begitu di Indonesia kau ajarkan itu, jangan harap kamu bisa hidup.
karena kami dari Nahdlatul Ulama akan berada di paling depan menjaga baladil amin Indonesia. Aja salahno lho, bansere wis klambine wis kaya klambi tentara kok. Tapi ini bukan TNI, ini TNU. Ini pangkatnya lebih tinggi dari TNI. TNI bintangnya 5, ini bintangnya 9. Iya, karena bintangnya tinggi maka kadang pakai peci juga nggak apa-apa. Lah ini loh kadang semua negara sudah merasakan sekarang. Allah sudah ngajarkan, ajarkan aman wa amilus sholihat, tapi jangan lupakan bentuk wahadal baladil amin. Maka Islam tidak mengajarkan bentuk sebuah apa struktur negara, karena yang dipentingkan adalah baladil amin. Setelah aman kamu mau bentuk seperti apa terserah. Indonesia butuhnya demokrasi dan Pancasila, sana butuhnya khilafah silahkan, tapi kami butuh Indonesia. Nah sekarang rukun kayak begini ya habis pahalanya. Nah telingamu di mana kamu mendengarkan asmaku? Habis juga ya Allah. Kenapa? Dengerin orang ngerasani orang. Nah sekarang kalau aku tanya pahala kebaikanmu belajar ngaji ada di mana? Kayaknya yang di pantat masih ya Allah. Loh ya, hitung pantatnya. Watasyadu arjulum. Oh iya bener, pantatnya pantat ngaji. Ya udah pantatmu masuk surga. Hah? Pantat dok ya Allah. Loh makanya ngaji tidur gak apa-apa. Kalau sampean ngaji kok tidur matanya gak ngaji, kupingnya gak ngaji, tapi selagi tetap duduk di situ bokongnya ngaji, maka berbahagialah yang bokongnya besar-besar, depositonya banyak ya. Leguyu gak sih keselak-selak ini. Loh ya itu umpamanya ini memang kita ini depositonya paling banyak itu pantat. Nah, mulanggo nek mlaku tutupi pantatnya juga kita gede. Itu deposito semua itu. Lah ini maka Gus Kholik, Yai Takim kita niku la tidak apa-apa, yang penting jangan pergi. Kalau tidak pergi berarti yang ngaji cuman pantatnya. Pada satu saat pantat yang menyelamatkan kita kembali kepada Allah. Lu kok bokongnya tok sing mlebu ya Allah. Iya, ya Allah masuk tanpa kepala. Ya kepalamu melok. Gitu nanti. Lah ini makanya yang penting sudah belajar. Kalau kita sudah belajar insya Allah kita semua kembali dengan husnul khatimah. Kalau setoran sholat ya alhamdulillah sudah setor setahun sekali lebaran. Kalau setoran Quran ya alhamdulillah sudah setoran kulhu. Kalau nggak bisa kulhu yang penting ibu-ibu kalau dipanggil suaminya jawab nun ya, karena nun itu juga Quran. Wal qalami wama yasturun gitu. Nanti kalau ada tahlilan sampai nggak bisa ikut aja nun tidak apa ya. Lah ini loh, jangan dibikin yang rumit. Ini udah Islam sudah jauh, sampean cari makan aja udah rumit gitu. Iya sudah makannya susah, masa beragama masih dibikin susah. Ya biasa aja itu loh. Sholat ya mundur dikit ya nggak apa-apa. Sholat duhur 12:30 nggak apa-apa, 2:30 nggak apa-apa. Wong batas duhur itu dari duhur sampai asar. Ambil depan ya bagus, tengah bagus, belakang sendiri ya usolli fardhu dhuhri Allahu akbar, baru 1 rakaat deng asar gak apa-apa, wong kepalanya masih di sholat duhur. Neng jangan dibikin sering-sering ya, nggak boleh. Sampean dari kebun sama bapaknya, Pak pulang dulu Pak, ini waktunya udah mepet, nanti saya makmum, Bapak sholat dulu. Akhirnya bapaknya sholat. Nah kenapa toh Bu? Tadi kencing saya di celana, jadi nanti mandi-mandinya lama. Akhirnya bapaknya usolli fardhu dhuhri Allahu akbar, tapi sudah bilang imaman padahal imamnya belum mandi, tapi sudah diniati ada imam tapi nanti. Akhirnya 1 rakaat sudah manjing asar, ibunya belum selesai mandi, ketemu di rakaat ketiga langsung aja usolli fardhu dhuhri padahal waktunya asar. Makmuman, loh makmumnya sudah datang. Nggak apa-apa, tapi jangan dibikin sering, ojo disengojo ya. Ya. Nah inilah maka kemudian semoga peringatan yang seperti ini selalu mengingatkan kita bahwa kitalah orang beragama Islam yang ada di Indonesia. Ya Allah ya.
Aja ribut ya. Muga-muga tak dongano sawite panen. Parine panen, wedhuse panen, bojone panen. Mungkin bojone ku kudu panen anak. Lho kita, muga-muga wedhuse manaan, sapine manaan, bojone manaan. Lho nek krungu wedok manaan mau ya Allah, wis mudah-mudahan kita semua dapat ridha dari Allah dan peringatan ini selalu mengingatkan kita kepada Allah dan kita nanti ketemu Rasulullah dengan husnul khotimah dikasih syafaat. Al-Fatihah. Radhal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gus Kholik teng pundi? Lah jenengan donga Gus. محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي عن ساداتنا أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الجوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصوى جميع الخيرات والعيد وبعد الإمام إنك على كل شيء قدير ربنا انزلنا منزلا مباركا انت خير المنزلين ربنا انزلنا منزلا مباركا انت خير المنزلين ربنا انزلنا منزلا مباركا انت خير المنزلين ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد صل على سيدنا محمد صلاة تلقي به الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والمفسدين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما جعلنا للمتقين إماما جعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.